Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Asy-Syakirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Fathul Ilah, dilihat halaman 63 dengan baris ke-7 dari atas bacaannya wasyurutul iqtida. Ya. Wasyurutul iqtida sab'atun. Nah, langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Wasyurutul iqtida'i sab'atun. Ini di antara bab yang sangat penting di dalam ilmu fiqih. Beberapa bab yang sangat kita kritis, mendalami, ya. Di antaranya adalah berkaitan dengan syarat-syarat menjadi imam. Nah, kemarin tuh syurutul imam. Sekarang syurutul iqtida, syarat-syarat menjadi makmum, mengikuti. Iqtida artinya mengikuti. Syurutul iqtida sab'atun, syarat-syarat mengikuti itu ada 7. An la yataqaddama ala imamihi fil mauqif. Tidak boleh si makmum mendahului pada bersimpuhnya atau pada berdirinya akan imam. Jadi posisi makmum itu jangan mendahului berdirinya akan berdiri. Nah, ini dia. Atau sejajar antara imam dan makmum Nah, makanya disebut di sini dikatakan fil mauqif, artinya tempat berpijak. Nah, tempat berpijak itu ada kalanya si imam berdiri. Ada kalanya si imam berdiri. Ada kalanya duduk, ada kalanya berbaring, ada kalanya terlentang. Beda-beda. Kalau si imam posisinya berdiri dan duduk, berdiri aja. Posisi imam berdiri, maka tidak boleh si makmum itu kakinya sejajar dengan tumit imam. Imam di sini tumitnya, ya. Nah, jangan sejajar jari-jari si makmum, ya. Jangan sejajar, bukan. Jangan sejajar tumit si makmum dengan tumit imam. Jadi tumitnya nggak boleh sejajar tuh, nggak boleh begini. Antara imam dan makmum sama tumitnya, itu nggak sah dalam sholat berjamaah. Boleh dia belakangin, ya. Dia harus belakangkan tumit si makmum, sekalipun kakinya lebih panjang ketimbang imam. Tergambar kan? Ya, kadang imam jarinya sampai segini, makmum sampai segini. Tapi tumitnya di belakang tumit imam. Nggak apa-apa itu. Syarat termasuk. Syarat sudah masuk. Ya, ini kalau udah hujan udah lapar bawahnya udah. Harus mana harus? Lihat tuh. Jadi posisi si tumit imam harus di depan tumit sekalipun jari kaki makmum lebih tinggi, lebih panjang ketimbang jari-jari imam. Itu kalau posisinya berdiri. Kalau posisinya duduk, imam boleh gak dia duduk, makmumnya berdiri? Boleh aja.
Tapi lebih utama, ya, lebih utama ketika posisinya si imam itu udah duduk, kasih yang lain yang lebih sempurna. Nggak apa-apa, mentang-mentang guru nggak jadi masalah. Kita nggak bakal jadi rendah kok. Ya, mentang kita jadi ustadz atau udah dipandang orang, udah duduk posisinya, udah jangan jadi imam. Makmum deh belakang. Jadilah makmum, biar imam yang sempurna, dia berdiri, suara lantang, muda, maju ke depan. Kasih kesempatan yang muda. Nah itu ya, ketika kita takdirkan posisi imamnya duduk, maka gimana itu mauqifnya, tempat berpijaknya si imam? Apakah dengan tumit? Kalau tumitnya enggak ada, ketutup tumitnya, ya, maka tempat berpijaknya adalah duburnya, ya, aliyate, anusnya, pokoknya daerah dubur lah, Belakang. di belakang. Belakang. Berarti jangan tumit si makmum sejajar dengan bagian area duburnya, pinggulnya, aliyate. Tuh kalau posisi lagi Jamaah. duduk, imamnya lagi makmum berdiri. Kalau posisinya dia itu berbaring, ya, berbaring begini ya, posisi. Jadi palanya di sana, nih kayak kiblat kan sana. Palanya di sana, kakinya di sana, dia ngadepnya ke sana. Tuh. Maka jangan, boleh juga jadi imam itu. Masih boleh. Masih boleh. Ya nggak ada lagi yang paling bagus. Ya dia misal diandelin udah dia jadi imam. Itu. Digopong dulu, ya kan? Jadi imam. Maka posisinya jangan mendahului jambun, nih bagian lempengnya. Pinggul. Jangan mendahului itu. Jangan mendahulukan atau serata, ya, si makmum tersebut dia punya tumit, ya lihat juga kalau makmumnya berdiri ya berarti tumitnya sama lagi begitu. Kalau diduduk berarti bagian aliyatnya, bagian dubur. Nah itu. Kalau si imam melonjor, terlentang ya. Nah, Tuh, jadi kakinya ke sana, palanya ke sana, kayak begini. Sholat. Sekarang kiblat, ya. Kita takdirkan kiblat ke sana. Tuh, ya. Maka mauqifnya, tempat berpijaknya pala. malah masuk kubur Ya, jadi jangan sejajar dengan pala si imam. Berarti kalau sholat kita posisi berdiri, nggak apa-apa itu, tumitnya di belakang, tumit imam. Memang afdolnya hendak jari-jari makmum itu di belakang sedikit dari tumit jangan sejajar. Jadi jarinya si makmum di belakang sedikit dari tumit imam itu, dan jangan lebih dari salasa azru, 1,5 meter. Jangan lebih dari 1,5 meter. Tuh. Kalau lebih dari itu makruh. Makruhnya bisa meluputkan pahala jamaah, meluputi pahala jamaah. Jadi jangan jauh-jauh banget sama imam, juga jangan terlalu Yang sering hilap berdua tuh. apanya? Kalau sholat berdua. Nah ini dia, ini kita bahas nih sekarang nih. Wa yaqifu, nah wa yundabu takhallufu anhu qalila, dan disunnahkan takhalluf, itu artinya itu. Disunnahkan untuk membelakangi makmum dari imam qalilan sedikit, artinya jarinya makmum agak di belakang tumitnya imam. Lihat mauqifnya lagi tadi, tempat berpijaknya. Kalau dia sedang duduk berarti di belakang kepalanya sedikit, begitu. Ya. Wa yaqifu dzakaru an yaminihi. Nah, sekarang pembicaraan tentang si makmum yang datang setelah takbiratul ihram, ya, imam. Jadi dia enggak takbiratul ihram bersama imam, enggak. Ketinggalan takbiratul. Apakah dikatakan
dia itu masbuk, enggak harus di masbuk, mungkin muafik juga. Yang pasti artinya muafik adalah dia ikut bersama imam dalam berdirinya si imam, dan dia punya waktu untuk membaca masih ada waktu luas membaca Fatihah, dia itu muafik, bukannya masbuk. Nah, itu dia. Ketika si imam sedang takbiratul ihram, di belakangnya nggak ada makmum, tiba-tiba datang. Nah, di belakang si imam datang si makmum. Nah, apa yang dilakukan? Wa yaqifu zakaru an yaminihi. Hendaklah berdiri zakar, lelaki, dari bagian kanan imam. Nggak ada ibarahnya. Ya, nggak ada ibarahnya. Ya kan? Di mau kiri mau kanan, yang penting tepuk dulu. Nggak ada itu ibarahnya itu. Ya, karena kemarin kita bahas yang harus dalam masalah jamaah adalah si makmum mengetahui bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya, yaitu imam mengetahui langsung sebelah kanan sudah. Allahu akbar. Sebelah kanan. Kalau makmumnya satu. Fa in jaa akhar, kalau datang makmum yang kedua, fa'an yasarihi, maka dia di belakang belakang kiri imam. Jadi imam berada di depan, si makmum yang pertama berada di kanan, percis nempel. Tuh, artinya nempel itu di belakang tumitnya imam. Jari-jari makmum di belakang tumitnya sebelah kanan. Datang makmum lagi, sama juga nempel di belakang tumitnya tuh. Kan udah nempel tuh bertiga. Udah kan? Jadi jangan direnggangin dulu, jangan. Apalagi mundur si makmum. Makmum mundur, jangan dulu. Nah, belum dia jadi makmum. Sebelah kirinya belum jadi udah posisi sama nempel gitu. Di belakang tumitnya si imam, makmum pertama. Kemudian datang makmum kedua di sebelah kiri, posisinya pun di belakang tumitnya Kadang-kadang baru diri aja yang ini udah mundur. Udah mundur, nggak boleh itu. Nggak. Dia diat dulu baru di belakang. Nah, gimana sekarang nih posisi? Sudah berdua nih. Nih kan begini udah berdua. Nempel kan nih? Ya kan? Nah, maka summa yataqaddamul imam. Ketika nempel berduaan begini, kan udah nempel nih, sempit nih. Sempit begini kan? Nah, imam maju. Imam maju supaya renggang si makmum. Nah, imam mentok udah, majunya kemana? Jalan buntu. Awiyata akharani, atau keduanya si makmum itu mundur. Wahwa afdal, maka mundurnya si makmum lebih utama ketimbang majunya. Jelas sampai situ. Nah, kalau posisinya sekarang begini, si imam, ya kan, tiba-tiba makmum langsung sebelah kiri. Nah, ini hal yang dimakruhkan. Ulang sholat lagi. Al-aula, lebih utama. Iya betul. Diulangin lagi tuh. Seharusnya dia di sebelah kanan. Makanya, nih kita lanjut lagi. Fa idza hadara dzakarani saffan khalfahu. Ketika sudah datang dua misalnya, tadi kan satu-satu. Sekarang dua. Maka langsunglah keduanya bikin soft. Artinya imam sudah di depan, makmumnya sudah langsung di bagian kanan kiri, bikin soft. Soft sempurna. Datang lagi si makmum. Nah, lihat bagian, penuhin bagian kanan dulu. Nah, itu dia. Kanan semua dulu. Kalau kanan enggak, baru Kanan dulu. Udah selesai kanan, baru kan udah penuh soft pertama. Datanglah lagi orang masbuk, ya kan?
Datang habis selesai apa ya, ngerapin parkiran, uang parkiran. Dia datang. Nah, ini pas datang yang kedua udah penuh. Di mana posisi dia berpijak mauqifnya? Maka posisinya dia berpijak, dia berdiri di tempat sejajar garis imam, tengah. Jadi nggak ke kiri, nggak ke kanan. nggak ke kanan. Posisinya berada ya, di tengah. Buat patokan ntar kalau ada lagi nambah. Nah begitu. Kayak ibarat bikin rumah selupnya dulu. Ngerti. Kalau nggak ngerti kan nggak Udah, ya kan? Yang penting gue ikut jamaah. Datang lagi bagian kanan, datang lagi bagian kiri. Nah, ini permasalahan udah jelas. Nah, kemudian wa kadzal mar'atu, demikianlah pula perempuan. Sama jamaah perempuan yang imamnya ya laki misalnya ketutup, atau imamnya perempuan. Nah, perhatiin nih, ini perhatiin. Imamnya perempuan, perbedaannya sama laki. Kalau imamnya perempuan, dia agak maju sedikit, sedikit aja majunya. Jadi posisi kalau tadi kan seperti ini ya, di bawah semeter, ya, setengah meter di bawah itu. Tapi kalau perempuan sedikit aja, tuh, yang awal kayak tadi itu, yang pertama kali datang, nah, udah begitu aja udah. Bagian posisinya maju sedikit. Itu kalau perempuan. Jadi nggak seperti laki. Jadi dia maju sedikit doang. Sekalipun softnya panjang atau banyak softnya di belakang. Softnya 2, 3 tetap dia imamnya agak maju sedikit. Nggak ke depan seperti mihrab laki-laki. Nempel. Udah begitu ya. Kemudian kembali wa yukrahu qufu munfaridan anis shaf. Dan makruh berdirinya seseorang dalam keadaan sendiri dia di dalam barisan. Jadi tidak ada shafnya, tidak ada barisan. Diamnya dia, sholat dia sendiri itu makruh. Nah, bagaimana apa yang diambil tindakan? Fa in lam yajid sa'atan. Kalau seandainya tidak ada ruang, tidak ada tempat untuk dia maju, udah desek-desekan nih. Ya, soft pertama dia mau masuk nggak bisa, mau ke kanan nggak bisa, nggak ada celah. Mau di depan nggak bisa, sebelah kiri nggak ada celah. Selama soft pertama itu nggak ada celah. Nah, kalau seandainya ada celah, wajib dia Kalau tidak ada celah, maka apa yang dia harus lakukan? Ahrama. Dia hendaklah takbiratul ihram wajarra wahidan. Nah, ini hukum yang juga jarang kita temuin juga prakteknya. Artinya di sini permasalahan tentang masalah sunnal majrur, yaitu bagaimana sunnah kita ditarik sama orang di belakang kita. Sunnah itu. Dan wayusaidu, tuh lihat tuh. Ya, wayundabu an yusaidahul majrur, dan disunnahkan orang yang ditarik membantu orang yang menarik. Bagaimana? Syaratnya ada beberapa syarat yang disunnahkan untuk boleh menarik dan juga ditarik. Sebagaimana nazam sebagian ulama, lagot sunnal jarru al-hurru min soffi idatin. Disunnahkan untuk ditarik, ya, lagat sunnah jarul hur, ya, disunnahkan untuk ditarik. Baik dia yang menarik dan ditarik itu harus orang merdeka. Di depannya kayak kita ini merdeka semua, ditarik. Min sofi idatin, kalau terlihat memang ada bari, kan udah sempit nih, nggak bisa kita ada celah untuk masuk. Ya, celah untuk nah.
Yaral wifqa fi'lan, yang mana dia melihat yang ditarik itu memang orang yang sesuai untuk bisa ngebantu. Dia tahu yang narik ini emang nih orang nuntut ilmu, orang paham. Ya. Coba orang awam ditarik. Allah. Bisa berantem itu. Tarik lagi. Cepetan, pakai ngomong cepetan lagi. Ya rol wifqa. Nih syaratnya yang ketika ditarik, oh ngaji dia paham. Oh ketika ditarik berarti menunjukkan yang menarik itu butuh bantuan. Yang ditarik pun juga nggak bakal luput soft pertama, tetap dia dapat soft pertama karena awalnya dia berada di depan dan juga dapat pahala lagi ngebantu orang dalam keadaan berkali-kali lipat itu. Yarul wifqa fi'lan. Jadi emang dia lihat itu dalam posisi dia memang sudah tahu ini bakal diterima sama dia. Fi qiyamin, posisi menarik itu ketika berdiri, bukan ketika ruku atau i'tidal, enggak. Bismillah wallahu alam, tarik enggak boleh. Posisi lagi takbir setelah takbiratul qadih rima, yang mana ketika orang yang menarik itu posisinya pun juga sudah jadi dideketin dulu tuh orang yang mau narik. Allahu akbar. Deketin dulu, udah deket baru tarik, mundur bareng-bareng. Bukannya sebelum sholat langsung tarik doang. Jadi posisinya setelah sholat. Nah gitu. Kalau memang sudah dapetin posisi seperti itu, maka hendak jangan dia berdiri sendiri. Karena kalau dia nggak tarik berdiri sendiri, maka disinilah luput pahala jamaah. Tapi kalau dilihat, waduh sangar semua nih. Sangar semua, dia tahu tapi ya bakal dia tolak nih. Dia paham ilmu tapi bakal ditolak. Kalau emang kita punya perasaan begitu, ya udah berdiri, gak apa-apa. Posisi tidak menjadi luput pahala, karena udah kan posisi nggak bisa kita, syaratnya udah nggak ada. Masa kita langsung sholat sendirian? Ya udah sholat sendiri, sholat di belakang, ya, iya, sholat di belakang sendirian. Yakin insya Allah ada malaikat yang bersama dia, ya. Sholat berjamaah juga malaikat. Yang pasti sendirian dia itu tidak luput dari pahala jamaah kalau memang tidak sesuai tadi syarat yang disebutkan. Tapi sunnah untuk orang yang ditarik membantu orang yang pas ditarik. Oh iya berarti emang di belakang dibutuhin nih. Dia akhirnya mundur, bikin soft. Lalu yang celah-celah tadi saling rapet di depannya, saling satu sama lain rapetin lagi. Waniyatul qudwah wal mutaba'ah, ya, wal mutaba'ati. Waniyatul qudwah wal mutaba'ah al wajibah. Waniyatul qudwati wal mutaba'ati wajibatun, gitu maksudnya. Ya. Ini seharus wajibatun Allah nih. Seharusnya gini, niyatul qudwati wal mutaba'ati wajibatun. Tuh. Jadi khobar. Artinya apa? Niat qudwah sekarang begini, yang jadi syarat niat dalam berjamaah imam apa makmum? Makmum. Tuh. Imam nggak wajib. Imam nggak wajib. Imam wajib melainkan, ya, imam tidak wajib melainkan 4 sholat yang jadi wajib. Pertama sholat Jumat. Ini ya. Yang kedua ketika mu'adah, ngulang sholat, maka sholatnya imam wajib mengucapkan imaman. Yang ketiga muqaddimah fil mator, jamak takdim dalam sholat hujan, itu wajib, ya. Yang keempat kalau dia nazarkan sholat itu jadi wajib, Niat dia niat nazar aneh sholat duhur aneh wajib jamaah, posisi dia jadi maka wajib dia lafadzkan, diniatkan, wajib dia bukan lafadz, dia wajib niatkan imam. Tapi dalam selain 4 itu tidak diwajibkan imam niat imam, nggak diwajibkan. Tapi
Jadi kalau dia sholat Allahu Akbar depan, nggak niat imam, belakangnya semuanya niat makmum, sah fadilah jamaah. Cuman dia nggak dapat pahala jamaah. Sempurna. Tapi rata-rata sih semua imam niat imaman. Iya, benar. Ntar dicoret, ntar hadiah. Ntar. Jarang. Iya jarang orang sayang, iya sayang juga. Tapi pun kalau dia nggak niat, maka sholat berjamaahnya hukumnya sah. Maka niatul qudwati. Nah, niat qudwah dan mutabaah itu kan wajib. Di mana tempatnya? Nggak harus di takbiratul, nggak harus. Kalau memang dia udah ngos-ngosan, Allah, nggak pakai makmuman, langsung diucapkan qasdul fi'li wa ta'inul fardiyah, cukup jadi. Nanti pas takbiratul ihram, paslah udah sedekap langsung hatinya niat makmum, sah saja. Tapi kalau makmum tidak niat makmuman, nah maka tidak mengapa selama si makmum tidak menunggu lama imam. Dia niat makmuman, dia nggak niat makmum, dia ngikutin, hanya ngikutin aja. Tapi dia nunggu lama dalam rukun. Fatihahnya jadi imamnya lama, rukuknya imam emang biasa lama, dia nggak lama. Nah di sini kalau dia selalu ngikutin imam dalam rukun yang panjang dan sampai panjang dia nunggu, maka di sini membatalkan sholat makmum. Nah, jadi harus pakai makmuman, diniatin makmuman. Imam lagi baca Fatihah, si makmum ngikutin aja, si siapa? Orang belakang ngikutin tanpa niat terus akhir panjang sampai selesai bacaan si yang belakang, masih yang di depannya berdiri terus. Tuh, seharusnya dia udah ruku, dia masih berdiri. Nah, maka jangan diem aja, niat makmum supaya dapat fadilah jamaah dan tidak batal sholat. Jelas ya? So, itu penting. Fa in qaranahu fi taharrum, sampai sini dulu, nanti pembicaraan tentang hal-hal yang membatalkan si makmum di dalam sholatnya. Fa in qarada, kalau beserta menyertakan si makmum akan imam di dalam takbiratul wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bisirril Fatihah.